Dari saya 4 ya guys ya. Yang pertama itu dokumen, uang, niat, dan informasi. Jadi jangan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi kepada saya dengan channel Aziz Formosa channel ya guys ya. Oke, pada malam hari ini sesuai request ada teman kita yang sedang request. Itu sudah agak lama ya guys ya. Itu requestnya tips apa aja sih mas untuk berangkat kerja ke Taiwan. Oke, ini menjawab teman-teman yang sudah request dari Indonesia yang belum pernah ke Taiwan, pastinya bingung ya guys ya. Dokumen apa, biaya berapa ya kan, terus yang memberangkatkan itu siapa, adakah PT atau pihak yang membantu. Baiklah, di sini saya mau menjabarkan sedikit ya guys ya, pengetahuan yang saya ketahui tentang bagaimana cara kerja di Taiwan. Pastinya dengan saya, dengan teman-teman yang ingin bekerja ke Taiwan itu berbeda ya guys ya. Karena saya kerja di Taiwan itu sejak tahun 2012 dan prosesnya saya itu 2017. Jadi pasti jauh berbeda dari segi biaya, dari segi dokumen, dari segi administrasi pun pastinya berbeda. Karena dulu itu saya administrasi bisa dibayar 3 kali. Saya nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin bisa 2 kali atau harus lunas gitu kan. Itu saya tidak tahu. Tapi di sini saya akan memberitahukan yang saya tahu saja, oke? Dan ada beberapa tips sih untuk berangkat kerja ke luar negeri khususnya di Taiwan ya. Kalau untuk di Jepang, Korea, di mana yang bukan di Taiwan itu bukan kapasitas saya, jadi saya tidak tahu. Buat teman-teman yang ingin ke sana, ya cari tahu buat teman-teman yang sudah ada di sana. Oke, ada berapa tips sih buat ke Taiwan? Kalau dari saya itu ada 4 tips guys. Jadi ada 4 tips bagaimana kita mau ke Taiwan itu biar cepat, biar lancar gitu kan. Nah, tips yang pertama itu adalah dokumen. Oke, jadi kalau teman-teman mau ke Taiwan saat ini 2023-2024 itu bukan biaya yang paling penting guys, tapi dokumen. Karena kalau kita ada biaya, dokumennya itu misalnya dari tanggal lahir, dari nama itu berbeda-beda itu lebih sulit guys. Jadi buat teman-teman itu dokumennya itu disamakan dulu ya. Dari segi nama, tanggal lahir semuanya itu harus sama. Nomor NIK itu harus sama ya kan. Karena kadang kan nomor KK di KK itu nomor KTP-nya berbeda dengan di KK dengan KTP kita itu sangat sulit guys. Nanti di TETO itu kita sudah sekitar 80% kita nggak bisa berangkat kan, sayang ya. Sayang waktu, sayang biaya wirawiri ya kan, itu menggunakan biaya guys, nggak gratis. Walaupun pertamanya mungkin ada orang yang membantu kita itu gratis, tapi pasti ada biayanya guys ya. Jadi yang pertama itu dokumen. Buat teman-teman itu dokumen yang paling penting itu akte ya kan. Akte itu harus kita samakan, terus KK, KTP, terus ijazah kalau kita melampirkan ijazah, dan harus ada ijazah ya guys ya. Misalnya tuh minim-minimnya itu ijazah SMP kalau nggak salah, minim-minimnya ya. Kalau punya ijazah SMA atau misalnya perguruan tinggi kuliah itu lebih baik, tapi minim-minimnya itu ada ijazah SMP. Jadi harus kita samakan dari nama, tanggal lahir, jangan sampai misalnya nih namanya misalnya Jae Yadi, itu kan namanya yang Jae Yadi itu kadang ada Y-nya, kadang pakai E ya kan, kadang pakai Y masih pakai E, Jae Yadi ya kan. Nanti kalau nggak sama itu repot sekali guys. Kita bisa didakwa itu pemalsuan dokumen. Jadi nanti juga kasihan PT-nya kan. Jadi sebelum berangkat pastikan dokumen itu benar. Nah, yang kedua, kalau sudah dokumen itu benar, itu biaya. Pasti segala sesuatu itu membutuhkan biaya ya guys ya. Kalau ada orang ngomong usaha zero zero money ya kan, nol, setiap usaha itu nggak membutuhkan biaya, itu omong kosong ya guys ya. Mungkin privilege-nya baik atau orang tuanya itu kaya, mungkin ya bisa ngomong gitu guys, karena dia nggak mikir modal gitu kan. Tapi kalau untuk kita ya pasti ada biaya guys, apalagi mau keluar negeri biayanya sekarang tuh agak mahal, karena saya memiliki saudara yang bisa membantu ke luar negeri khususnya Taiwan guys. Dan sekarang itu sekitar 80 juta guys, bayangkan 80 juta itu mungkin bisa diangsur 2 kali dari
pertama masuk, nanti setelah kita medical check up, medical full, mungkin kita bisa bayar separuh. Nanti kalau sudah job turun, teto, nah itu harus pelunasan ya guys ya. Jadi seperti itu dan biayanya itu 80 juta ya. Dan misalnya teman-teman tuh mendapatkan, oh enggak mas, ada yang 40, ada yang 60 ya. Itu teman-teman tuh harus cari tahu dulu ya, itu bener atau enggak. Takutnya nanti teman-teman itu sudah bayar 40, ya memang murah. Kalau sampai sini, tapi takutnya sampai udah bayar 40, hilang orangnya kan, sayang itu tuh. Jadi teman-teman cari tahu dulu yang bantu kita itu bener-bener atau hanya orang cari-cari ya. Dan yang kedua itu ya tadi ya, biaya. Dan yang ketiga itu niat ya guys ya. Niat. Segala sesuatu pasti harus ada niatnya. Kalau nggak ada niat, kita nggak akan berusaha. Jadi yang ketiga itu niat, nggak perlu dijabarkan, pasti teman-teman sudah tahu. Niat itu harus bulat, tekad kita harus bisa memiliki semangat bahwa hidup itu nggak selalu begini. Hidup itu akan berubah kalau kita berusaha untuk merubahnya. Karena Allah itu nggak akan merubah suatu kaum, nasibnya maksudnya, bila kaum itu tidak mau merubahnya. Guys ya. Jadi seperti itu. Buat teman-teman yang misalnya ya, nggak ke Taiwan, nggak apa-apa. Tapi ya jangan bilang bahwa kita kerja di luar negeri itu meninggalkan ini, meninggalkan itu. Kita di sini juga berusaha guys bagaimana kita memiliki kewajiban sebagai umat muslim ya kan menjalankan ibadah, bagaimana kita uh, selalu tidak lupa untuk bersolawat ya guys ya. Jadi kita di sini juga tidak meninggalkan apa yang dilakukan teman-teman di Indonesia. Ya walaupun ada yang ketinggalan, ada yang ya wajar lah guys. Wong di Indonesia saja yang mendengar azan aja masih tidur ya kan. Apalagi di Taiwan yang nggak ada azan sama sekali guys ya. Ada azan kalau di masjid itu pun nggak pakai toa itu ya. Nah, jadi yang ketiga itu niat. Jadi niatkan buat teman-teman itu bulat, niatkan yang murni, jangan untuk sombong atau nanti kalau saya sukses saya mau balas dendam buat orang, jangan. Kalau bisa jangan ya guys ya. Sukses atau nggak sukses itu urusan Allah. Yang penting kita berusaha, ikhtiar, sedikit atau banyak yang kita dapat itu pasti menjadi berkah, menjadi barokah, dan insya Allah menjadi pahala ya guys ya. Nah itu yang keempat. Yang keempat itu kalau udah ada dokumen benar, udah ada uang, udah ada niatnya, teman-teman langsung cari informasi ya. Informasi itu bisa dari teman yang misalnya di Taiwan, tapi biasanya teman yang di Taiwan itu juga agak sulit ya guys ya. Jadi kalian cari aja informasi orang-orang yang bisa memberangkatkan atau bisa membantu seperti sponsor atau bahasanya tuh PL ya guys ya, atau pembantu lapangan itu biasanya orang yang nyari kamu mau pergi ke luar negeri nggak, nah itu kita cari informasi orang-orang yang bener-bener ya guys ya, jangan yang cari-cari karena ada sponsor-sponsor dadakan karena dia melihat nih kan ada orang yang pengen berangkat ke Taiwan, wah akhirnya dia menjadi sponsor dadakan tapi dia tidak memiliki job desk ke sana, tidak memiliki jalan untuk menuju ke sana. Jadi dia hanya nyari uang, udah dapat misalnya 10 orang, bayangkan guys, 10 orang, 40 kali 10 orang, udah 400 juta. Dia menghilang. Kita mau cari gimana? Indonesia tahu sendiri kan hukumnya. Sulit sekali ya guys ya. Untuk melacak orang itu sangat sulit di Indonesia. Karena di tempat kita di Indonesia khususnya itu belum ada sistem seperti eh, data itu dimasukkan, database itu dimasukkan di negara itu belum ada guys. Walaupun udah ada itu, tapi sangat sulit karena di Indonesia masih nggak ada kamera ya. Kamera mungkin hanya di tempat-tempat yang khususnya tempat usaha. Kalau di tempat umum belum ada kamera, jadi sangat sulit. Jadi harus berhati-hati saat mencari informasi. Itu pesan saya karena itu sangat penting. Nanti kalau kita terjumus pada wah katanya mas ini 80 juta, ini ada orang 40 juta, wah saya ikut mas, ikut orang ini ah. Akhirnya kita terjumus dalam kebohongan orang itu kan, itu sangat sayang. Bisa nyari duit 40 juta di Indonesia itu sangat-sangat susah guys. Tapi buat teman-teman yang udah niat terus biaya 80 juta itu pasti berangkat guys, biaya 80 itu karena itu udah biaya semua ya guys ya, itu saya bulatkan menjadi 80 juta itu nanti insya Allah dalam 1,5 tahun kalau teman-teman itu bisa menghemat ya kan itu bisa kembali guys walaupun kita menggunakan tapi syaratnya satu jangan menggunakan duit panas ya guys ya maksudnya duit panas itu misalnya kita ambil bank itu kasihan kasihan orang rumah ya kan jadi kalau bisa kita ya nggak apa-apa lah jual apa dulu jual motor jual
misalnya kita punya motor ninja ya kan, jual aja nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada kita punya motor ninja tapi pengeluaran keuangan nggak apa-apa, jual. Terus apa punya, kita punya misalnya orang tua misalnya punya sawah ya, jangan rumah ya, jangan rumah, nanti orang tua gimana, kita kerja ke Taiwan kita bisa tidur, bisa, orang tua rumah nggak ada ya. Misalnya orang tua punya sawah ya, kita ngomong baik-baik sama orang tua kalau kita mau kerja ke Taiwan. Tapi yang penting kita cari informasinya yang benar, jangan sampai salah ya guys ya. Jadi buat teman-teman itu tips dari saya 4 ya guys ya. Yang pertama itu dokumen, uang, niat, dan informasi. Jadi jangan salah kaprah ya guys ya. Jadi kita harus benar-benar uh, kita niatkan, insya Allah ya, buat teman-teman yang punya niat uh, kerja dimanapun, di luar negeri, di Indonesia, itu niatnya tetap baik ya guys ya. Sesuatu yang baik akan kembali baik kepada kita. Oke, saya akhiri sampai di situ. Semoga teman-teman mendapat informasi yang baik, informasi yang bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, mohon like dan subscribe, lalu tekan tanda loncengnya guys ya, biar saya semangat untuk mengupdate video-video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang ingin request apa saja sih, misalnya mau ke Taiwan atau kerja di Taiwan seperti apa, bisa request ya guys ya, bisa komen di kolom komentar itu, silahkan Anda komen saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.